Halo, apa kabar? Selamat pagi, Sobat Bos Channel. Sekarang sudah mendekati jam 10 pagi. Nah, udah pada berjemur belum nih? Karena manfaat berjemur di pagi hari, terutama di jam 10 pagi itu sangat baik untuk kesehatan tubuh. Karena ada seorang ahli gizi namanya Tan Shot Yen. Ini yang mengatakan bahwa durasi yang paling bagus untuk berjemur di pagi hari itu memang harus di jam 10 itu selama 15 sampai 20 menit saja. Nah, selebihnya kalaupun pengen lebih lama lagi sedikit harus memakai sunscreen atau sunblock supaya kulit tidak terbakar ya. Nah, yang pasti mengapa sih jam 10 itu disarankan untuk berjemur untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Karena di jam 10 itu dikatakan matahari dengan sinar ultraviolet B-nya itu hadir dengan durasi yang tidak terlalu lama gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan durasi yang cuma sedikit itu tadi untuk berjemur. Dan dengan kita terpapar ultraviolet B, kulit ini akan otomatis memproduksi yang namanya vitamin D. Vitamin D ini bagus sekali ya untuk tulang, dan dari produksi vitamin D ini akan langsung disalurkan ke hati dan juga ginjal. Dan untuk meningkatkan kekebalan saja ya, yang namanya berjemur di pagi hari ini, manfaatnya seperti itu, tidak untuk mematikan virus dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita berjemur, yang pasti yang kita dapat manfaatnya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya, tetapi bukan untuk mematikan virus-virus yang ada. Jadi karena manfaatnya banyak banget ya, ini untuk tubuh kita, jadi setiap hari disempat-sempatkan lah ya. Cuma 15-20 menit saja untuk berjemur, tepatnya di jam 10 pagi, karena di sanalah sinar ultraviolet B hadir dengan waktu yang singkat dan kita bisa manfaatkan untuk diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, ataupun juga mungkin binatang kesayangan juga berjemur boleh. Yang pasti selamat berjemur, dan itu dia informasi singkat mengenai manfaat sinar ultraviolet B bagi tubuh manusia. Oke, sekarang sudah bersama dengan Latifah. Kita akan berbincang-bincang mengenai cita-cita. Nah, kalau Latifah udah besar nanti pengen jadi apa sih? Jadi polisi. Oh, pengen jadi polwan, polisi wanita. Waduh, kok pengen jadi polisi sih? Tipaan diajarin nama Mas Tipa jadi poluan aja dan jadi dokter. Oh, Tipa gitu. suka cinta-cintanya mau jadi dokter. Oh, awalnya cita-citanya pengen jadi dokter, tapi kemudian ada yang bilang udah jadi polwan aja karena Latifah cocok jadi polwan gitu ya. Oh, berarti kan kalau polwan itu kan pengen polwan apa nih? Yang jaga lalu lintas, atau yang cuma di kantor aja, atau yang jaga keamanan, atau apa nih pengennya? Kalau ada orang penculik, kita langsung pergi. Jangan doyang-doyang aja di rumah. Oh, Polisi. berarti jaga keamanan jadi polwannya. Kalau ada pencuri, nanti ya harus kita tangkap gitu ya, bersama-sama. Kalau gadis nyulik, Tipa tangkap, masukin penjara. Wah, gadis itu kan kucing. Mengapa dia akan culik masuk penjara? Kasihan gadisnya masih kecil. Oke, mengapa nggak mau jadi dokter? Jadi dokter kan bagus tuh, bisa membantu orang, nolong orang di rumah sakit. Tiba cita-citanya mau jadi dokter hewan. Loh, kok udah tuker lagi? Tadi katanya polwan, sekarang kok jadi dokter hewan? Tiba sukanya kalau gadis sakit, Tipa suntik nanti. Oh, pengen jadi dokter Potong hewan. jadinya. Aduh, kok dipotong jahat banget? Nggak boleh kayak gitu. Kalau sudah gede, nanti taruh gede nian. Enggak, kalau kucingnya kalau sakit itu disuntik, diobati sampai sembuh gitu. Masa jarinya dipotong? Nah, kalau dipotong itu, diamputasi itu adalah dokter bedah.
Jadi dokter bedah itu ngeri loh. Dia tuh biasanya kalau orang kecelakaan harus diamputasi, harus dipotong kakinya ya dipotong. Ih, jangan sampai kayak gitu, yang ngeri ya itu makanya. Kemarin aja di Papua ada orang yang patah kakinya gini. Gitu. Ya dari sini dekat-dekat. Nah itu berarti itu ada orang yang kena kecelakaan atau orang kena sakit gitu kan. Jadi itu tugasnya dokter. Jadi kok sukanya jadi dokter hewan sih? Dokter hewan itu ini loh, nanti semuanya mau kucing, mau anjing, mau singa. Nah kalau singa sakit nanti? Ipan mau jadi peluan masak. Apa? Mau masak. Udah berubah lagi. Baru berapa menit udah berubah lagi. Pengen jadi master chef. Iya, pengen jadi tukang masak. Waduh, kok bisa berubah lagi? Ada di TV. Oh, gara-gara nonton Master Chef Indonesia, jadi Latifahnya pengen jadi Master Chef juga, biar jago masak. Oke. Kalau masakin. Ada apa kalau jago masak? Bisa masuk TV? Ya iyalah. Masuk hewan. Terus ini, emangnya Latifah pengen belajar masak apa aja? Tipe mau berubah lagi. Berubah lagi cita-citanya, baru sebentar udah berubah lagi. Terjadi apa? Jadi orang yang mau ngebayangin pesawat. Oh, jadi pilot. Oh. Pilot. Jadi pilot tuh ngeri loh, karena pesawatnya kan tinggi banget sampai di udara gitu. Jadi latih penerbangannya pelan-pelan. Oh, gitu ya, Coba pelan-pelan. kita anu mobil. Apalagi, berubah lagi. Berubah jadi orang taksi. Oh, jadi supir taksi. Kok sudah berubah lagi jadi supir taksi? Aduh, ini kemarin tadi katanya pengen jadi polwan, terus jadi dokter, terus pengen jadi dokter hewan, terus pengen jadi pilot, terus pengen jadi supir taksi. Aduh, semuanya ya Latifah ambil semua gitu. Terus pengen jadi tukang masak, master chef gitu. Kalau sebanyak itu gimana tuh? Nah, yang penting sekarang sekolah dulu dong yang benar. Nah, Latifahnya harus sekolah dulu. Sekolah nanti SD, SMP, SMA. Nah, terus baru kuliah deh. Tiba kalau barang mau dipinjam, tiba barang ini. Ngobrol apa lagi tuh? Nah, tuh gayanya. Oke, terus pengen jadi apa lagi Latifah? Pengen jadi beli barang-barang untuk orang nikahan. Nah, itu dia, apa lagi itu? Apakah Latifah pengen menikah? Sembarangan. Oh, belum ya, masih kecil ya. Masih kecil. Mana nanti orang ini gede, tipenya kecil, gimana dong? Oh, gitu. Habis tadi pengen punya barang-barang untuk nikahan, yang nikah siapa? Ya orang-orangnya di desa lah. Oh, gitu. Jadi nanti Latifah yang menyediakan semua barang-barangnya. Kalau orang mau nikah nanti bisa sewa sama Latifah, gitu ya. Kemarin aja ada orang mati ayat di tempatnya Budelina. Apa itu? Orang mati meninggal dunia. Oh. Depannya ayat buatnya Budelina. Iya, ya udah kalau kayak gitu berarti cita-citanya Latifah itu banyak banget. Ya nggak apa-apa juga sih. Kita punya kucing. Bisa berubah-ubah sih cita-citanya Kalau gitu. kucing kita mati, Nah, itu apa lagi? kucingnya kita nasehatin, kita peluk. Oh, kucingnya dinasehatin. Oh, dicium. Oke, ternyata memang imajinasi anak-anak itu memang banyak ragamnya. Gadis, kamu Pikirannya makan bisa ya? berubah-ubah aja apa yang dia omongin gitu ya. Hei, sini lagi. Sini. Kita tadi udah ngomongin masalah cita-cita. Sekarang kita ngomongin masalah Kucing. ngompol. Tereng. Katanya sekarang Latifah udah nggak ngompol lagi ya? Ya. Bener nggak? Sejak kapan Latifah nggak ngompol lagi? Sejak dari dulu. Tapi dari dulu
orangnya di desa Tipa tuh ya di atas sudah pada rame ngompol. Oh, ternyata Latifah ini katanya Dari udah. kecil nggak diajarin. Oh, ternyata Latifah ini dari kecil. Sekarang umurnya udah berapa tahun Latifah? Tidak tahu Tipa. Oh, 5 Tifa. tahun lebih, udah mau ke 6 tahun. Sudah. Katanya Latifah dari kecil udah diajarin sama ibu supaya nggak pipis atau ngompol dalam celana. Caranya gimana tuh supaya nggak ngompol dalam celana? Caranya gimana? Sini duduk. Masa lari-lari ke sana sini. Caranya gimana supaya nggak ngompol dalam celana? Katanya supaya nggak ngompol dalam celana itu malam hari sebelum bobo, Cuci kaki, cuci tangan, pipis pipis dulu. wudhu. Oh, pokoknya Jadi aja bangunnya telat. Oh gitu, berarti sebelum tidur itu kita harus pipis dulu, cuci tangan, cuci Mandi kaki. sendiri. Oh, setelah itu baru bobo ya, kalau udah pipis ya. Jadi tengah malam atau pagi-pagi nggak bakalan pipis dalam celana. Ya. Tapi Tifa pernah nggak ngompol dalam celana terus akhirnya kasurnya basah dan bau pesing? Waktu Tipa kasurnya kecil baru Tipa ngompol. Oh gitu, waktu masih kecil dulu. Terus ngompol tengah malam, aduh akhirnya basah dong kasurnya. Pagi-paginya langsung langsung dijemur dong kasurnya. Bau. Kalau nggak dijemur ya nanti mana kering. Oh gitu. Nah berarti Latifah udah lama udah nggak ngompol lagi, udah nggak pakai pampers lagi, dan sekarang udah gede. Jadi kalau Masa Tipa malam-malam, nanti jadi ambil pampers nanti jadi bayi lagi. oh jadi bayi lagi. Tifa kan udah gede, jadi nggak bayi lagi. Nah ya teman-teman bayi. Latifah di rumah yang masih ngompol dalam celana siapa? Abdillah, Mbak Tipa, Mas Ica, Mas Abi. Oh padahal mereka udah gede-gede ya, lebih besar daripada Latifah. Tapi kok masih ngompol dalam celana? Gimana Tipa tahu? Oh. Tipa nggak ngajarin. Oh gitu ya, itu tadi karena dia sebelum tidur nggak ini dulu, nggak pipis dulu gitu kan. Adanya cuci kakinya, cuci kaki, cuci tangan langsung bobok. Hmm. Bagus dulu. Oh bobo harus doa dulu dong. Udah diajarin sana. Oke, Hadis and coaching harus diajarin. iya. Jadi kamu mau pergi ya hujan ya? Mm-mm. Hujan. Oke. Duduk. Itulah perbincangan yang gak jelas bersama Latifah. Memang ngomongnya memang suka ngelantur, ngalor ngidul kemana-kemana. Udah ngomong cita-cita, ngomong masalah ngompol, ngomongin gadis, kucing domestik di rumah, dan masih banyak lagi. Oke, Ini kucingnya di belakang. kita harus pamit dulu karena kalau sudah semakin lama ngobrol sama Latifah udah semakin ngalor ngidul nih. Tipa kebelet. Banyak kebelet mau pipis. Oke deh, silakan pipis dulu Latifah. Halo, saya Latifah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.